Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kekuatan yang kami boleh ada pada saat ini. Dan terlebih Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau dalam persekutuan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, mari Tuhan berarti kami dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga firman Allah yang kami baca, yang kami dengarkan, dapat kami pahami dengan baik. Secara khusus kami hamba-Mu yang Kau pakai memberitakan firman Tuhan saat ini, beri kami kemampuan sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini saya angkat sesuai dengan bahan pembacaan kita untuk minggu ini dari pertama Samuel pasal 16 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Pertama Samuel pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah ditolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung-tabungmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku di rumah Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus diperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan semua melihat dia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurap ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh siapa lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya enak. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, demikian firman Tuhan. Saudara berbahagia kalau saudara mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan setiap saat.
Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dalam kehidupan kita sebagai masyarakat sosial, kita membutuhkan kehadiran seorang pemimpin, baik itu pemimpin masyarakat, pemimpin dalam gereja, dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Kehilangan pemimpin adalah suatu hal yang juga menjadi masalah dalam kehidupan kita, dan karena itu dapat mempengaruhi banyak hal, baik itu dalam sistem kelembagaan dan juga dalam masyarakat. Kita bisa melihat sekarang ini karena adanya perkembangan virus COVID-19, banyak pemimpin daerah yang dikarantina, dan tentu ini berpengaruh kepada tatanan pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang kegalauan yang dialami oleh Hakim Samuel. Dalam pembacaan kita tadi diceritakan bahwa Samuel berduka cita. Mengapa dia berduka cita? Karena dia tidak melihat lagi adanya seorang sosok pemimpin di kalangan orang Israel. Maklum, dia sebagai hakim, tentu dia punya tanggung jawab secara moral dan juga dalam hubungan dengan kehidupan sosial masyarakat pada zaman itu. Dalam kegalauan seperti itu, saudara, Tuhan datang kepada Samuel, memberikan solusi atau jalan keluar, sehingga dia menemukan bagaimana menyelesaikan persoalan yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, karena itu Tuhan mengatakan, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Artinya sebelum Samuel berpikir, Allah sudah memberikan jalan keluar. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita diajarkan bahwa dalam setiap masalah kehidupan kita tidak perlu meragukan hidup kita, sebab Tuhan memahami dan mengetahui jalan keluar atau solusi-solusi dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kala memang pemandangan kita atau apa yang kita lihat tidak kita mampu lihat secara baik menurut kacamata Allah. Kita mungkin pakai pendekatan manusiawi kita, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan selalu hadir untuk memberikan kita jawaban. Persoalannya, saudara-saudara, adalah apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang benar dengan Allah. Maka kalau minggu ini kita berada dalam perenungan tema berjalan dalam terang ilahi, itu berarti bahwa kita menjalani kehidupan dengan melibatkan Tuhan, melibatkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana itu, saudara, melibatkan Allah? Tentu kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk digerakkan oleh Allah. Samuel pergi kepada keluarga Isai. Di sana ada banyak anak-anak Isai, dan dalam pemilihan itu, saudara, dikatakan bahwa rupanya Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Pada saat Samuel melihat Eliab, dia berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi saudara, ternyata yang dipikirkan oleh Samuel beda yang dipikirkan oleh Allah.
Allah melihat hati, artinya melihat kedalaman kehidupan kita. Bagaimana hubungan kita secara dalam dengan Tuhan. Dan karena itu Allah memilih Daud. Daud dipilih Allah bukan karena dia lebih perkasa, bukan karena dia lebih kesatria, tapi dikatakan karena di pemandangan Allah dia berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan ini jelas bagi kita bahwa berjalan dalam terang ilahi, pertama, kita harus menempatkan Allah sebagai penentu arah kehidupan kita. Jadi menghadapi situasi pada zaman ini, maka Tuhan yang akan menjadi penentu, bukan kita yang menentukan, bukan situasi yang menentukan, bukan keadaan yang menentukan. Yang kedua, saudara, sebagai anak-anak Tuhan berjalan dalam terang ilahi berarti berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Tuhan akan menyelami siapa kita, siapa saya, siapa diri saudara. Dia akan memahami diri kita seutuhnya. Karena itu dibutuhkan refleksi atau pola kehidupan yang melakukan kehendak Allah sesuai dengan kebenarannya. Karena Tuhan akan memberkati dan memilih serta memberikan arah kehidupan kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Ya, jadi saudara, dalam menghadapi situasi yang sementara kita hadapi sekarang ini, maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita tidak boleh bertindak di luar kehendak-kehendak Allah, di luar apa yang dirancangkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa apapun yang kita alami, baik itu persoalan penyakit, baik itu persoalan rumah tangga, baik itu persoalan dalam masyarakat, maka Tuhan akan memberikan kita jawaban yang terbaik. Dia akan hadir pada saat kita membutuhkan. Dia akan datang pada saat yang tepat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, maka yang diharapkan dari kita adalah bagaimana kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kita berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semoga firman Allah yang kita dengarkan saat ini akan menjadi perenungan berharga bagi kehidupan kita. Kita berjalan dalam terang Tuhan, itu berarti kita melibatkan Allah dan kita menjalani kehidupan seturut dengan kehendak kita. Saudara diberkati dan Allah dimuliakan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Pendeta Christian, Ketua BPK Kalimantan Utara, mengucapkan selamat ulang tahun pada Gereja Toraja yang ke-73. Semoga melalui ulang tahun yang ke-73 ini Gereja Toraja akan semakin membawa dampak yang baik dan semakin besar bagi perkembangan masyarakat dan juga Indonesia secara umum, dan kita semakin memberitakan Injil yang berdampak di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Sekali lagi selamat ulang tahun Gereja Toraja yang ke-73. Jayalah Gereja Toraja. Tuhan memberkati.